sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali dapat bertemu kembali dalam channel kita Bro Semesta. Bersama saya Pastor Charles Sebastian. Apa kabar saudara-saudari? Semoga kita tetap dalam keadaan damai dan sukacita dari Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Perayaan Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam, menandai akhir dari tahun liturgi kita. Dan sungguh indah penutupan satu tahun liturgi itu ditandai dengan perayaan bahwa Yesus Kristus adalah Raja kita, Raja Semesta Alam. Sebenarnya semasa hidupnya, Yesus tidak mau bahwa dirinya dihormati sebagai raja. Kita lihat saja, sudah sejak kelahirannya. Sebenarnya untuk kemuliaannya yang begitu besar, dia pantas lahir di istana. Namun, dia memilih untuk lahir di satu kandang yang hina, di malam yang sepi dan gelap. Dan kita ingat ketika di padang gurun Yesus Kristus mengadakan pergandaan roti dan begitu banyak orang ikut makan dan puas. Kemudian mereka ingin menjadikannya menjadi raja bagi mereka. Yesus menyingkir. Dia tidak mau untuk dijadikan raja. Pada akhir hidup Yesus, status kerajaan itu semakin ditegaskan. Kita lihat pada saat Yesus memasuki Yerusalem bersama murid-muridnya, dia dielu-elukan oleh para murid dan juga orang banyak pada waktu itu. Hosana, yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah anak Raja Daud. Tetapi dia duduk menunggangi seekor keledai. Itu bukan situasi dari raja biasa di dunia ini. Karena dia memang raja damai, raja rohani. Kerajaannya bukan dari dunia ini. Seandainya kerajaannya dari dunia ini, kerajaan itu menjadi sangat terbatas. Dan ketika 5 hari kemudian Yesus dibawa ke pengadilan dan di hadapan Pilatus, dia bersaksi tentang itu. Pilatus yang sangat ingin mengetahui tentang status dari Yesus ini bertanya, "Apakah engkau raja?" Dan Yesus menjawab, "Engkau mengatakannya." Tetapi langsung Yesus menjelaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Begitu antusiasnya Pilatus tentang raja itu, dia tanya sekali lagi, "Jadi engkau ini raja?" Dan Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya. Aku adalah raja." Dalam bahasa Batak juga sangat indah dikatakan ketika diterjemahkan Raja Doau. Dan dalam bahasa Latin dikatakan Quia Rex sum ego. Tetapi segera Yesus menjelaskan kerajaannya berasal dari mana. Namun para serdadu menanggapi raja itu dengan ejekan ketika mereka menganyam duri untuk menjadi mahkota dipakaikan di kepala Yesus. Pilatus juga ketika dia menuliskan alasan hukuman yang diterima oleh Yesus di atas salib dengan tulisan INRI, Yesus Nazarenus Rex Judiorum. Dan orang-orang Yahudi, para pemimpin yang melihat itu segera protes. Mereka tidak mau itu tertulis bahwa Yesus itu raja orang Yahudi.
Tetapi Pilatus mengatakan yang telah tertulis yang saya tulis akan tetap tertulis. Yesus bukan raja dari sekelompok orang atau satu negara yang terbatas menurut pembatasan duniawi. Dia adalah raja semesta alam. Karena di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Dan kalau Dia datang dengan kemuliaannya, segala bangsa akan ditundukkan di hadapannya. Kerajaannya adalah kerajaan yang mengatasi segala kerajaan duniawi, manusiawi. Dia adalah King of Kings, raja dari segala raja. Dia meraja tidak dibatasi oleh batas-batas duniawi. Dia meraja hingga ke dalam batin setiap manusia. Maka kerajaannya tidak ada batasnya. Dan dia meraja di atas segala raja, segala kekuasaan yang ada. Bahkan sampai ke dalam rohani, ke dalam batin dari setiap manusia. Dia adalah raja yang mulia. Dan bila dia duduk di atas tahta kemuliaannya, segala bangsa akan dihadirkan di hadapannya. Dan dia menjadi hakim atas segala makhluk yang hidup. Dan dia akan memisahkan nanti domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya, untuk memperjelas siapa yang layak ikut dalam kerajaannya, yang sudah mengakuinya dan mengikutinya sebagai raja semasa hidupnya, dan siapa yang tidak layak untuk bersama-sama dengan dia dalam kerajaannya dan akan masuk ke dalam api abadi, dalam siksaan abadi. Dan kriteria dalam pemilihan siapa yang ikut dalam kerajaannya juga sangat jelas. Ketika dia mengatakan kepada yang terberkati, yang layak memperoleh ganjaran kerajaannya. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Artinya, apa yang dilakukan oleh manusia ketika hidupnya kepada sesamanya, itulah yang dia lakukan terhadap Tuhan. Begitu juga sebaliknya, apa yang tidak engkau lakukan semasa hidupmu terhadap sesamamu, itu juga tidak kau lakukan terhadap saya. Maka sangat jelas apa kriteria, apa norma-norma atau patokan-patokan yang menjelaskan kemana posisi dan arah dari setiap orang. Dalam kesempatan merayakan hari raya Yesus Kristus, Raja kita, Raja semesta alam ini, perlu mempertegas di dalam batin kita pengakuan kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Raja kita. Bagaimana kita mengakui Yesus Kristus sebagai Raja kita adalah dengan mengikuti hukum dari kerajaannya yang sudah sangat jelas, kasih akan Allah dan kasih akan sesama. Dan itu sangat konkret, bisa nampak dalam kehidupan keseharian kita. Apa yang kita lakukan bagi orang-orang kecil, itu yang kita lakukan terhadap Allah. Dan apa yang tidak kita lakukan bagi orang-orang kecil itu pun menandakan tidak kita lakukan kepada Allah. Dan itu menjadi patokan-patokan yang dipakai
bagi kita, ikut dalam kerajaannya atau sebaliknya. Yesus Kristus, Raja semesta alam, adalah hari raya yang sangat cocok untuk kita. Setiap tahun, setiap akhir liturgi mempertegas kembali sikap kita sebagai orang-orang yang sudah terbaptis, orang-orang yang menyatakan diri kita sebagai pengikut dari Kristus, untuk membaharui, melihat kembali motivasi kita yang murni untuk menjadi putra-putri dari Allah dan menjadi umatnya yang mengharapkan ikut dalam ganjaran kebahagiaan dalam kerajaannya. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu video kita kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai bertemu di video berikutnya.